kita akan dilayani oleh Pendeta Handri Salim. Majelis tugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Ruth, Penatua Yohana, Penatua Nini, Penatua Richard, dan Penatua Erin. Pemandu pujian, Saudara Hans dan Saudari Nita. Pengiring pujian, Saudari Jessica. Pengisi pujian, Voice of Grace, VOG. Multimedia dan sound system, Saudari Livia, Saudara Sugeng, dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak orang mencari bahagia. Berbagai upaya kita lakukan demi mengejar kebahagiaan. Namun apa sih bahagia sejati itu? Hari ini kita berkumpul dalam ibadah bersama untuk memahami kebahagiaan sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu dari Kakak 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Salah satunya kebahagiaan bagi orang tertentu adalah menghindar dari orang-orang yang disebut toksik atau orang-orang yang seringkali memberi pengaruh yang buruk. Orang-orang yang ingin mereka jauhi supaya tidak tertular atau tidak terkontaminasi. Apakah ada orang yang perlu kita jauhi? Tuhan Yesus tidak pernah mencari kebahagiaan dengan menghindari orang. Yesus sangat mengasihi semua orang dan ingin bersahabat dengan setiap orang yang percaya kepadanya.
Setiap orang diundang berjumpa dengan Tuhan. Dan pemazmur pernah berkata dalam pasal 15 ayat 1, Mazmur 15 ayat 1, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Marilah kita sama-sama datang untuk sama-sama menikmati dan merasakan hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Pujian dari PKJ 214, Bahagia di Hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padanya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Pujian ini biarlah menjadi sebuah pengakuan yang mendasar dalam kehidupan kita orang berdosa. Sebab dosa membawa kita kepada maut. Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatannya. Kita mau sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau mengaku dosa-dosa kita seperti kata pemazmur dalam Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Selayaknya lah kita datang untuk membawa setiap apa yang mungkin kita lakukan sepanjang minggu ini, paling tidak minggu lalu atau hari-hari yang telah berlalu. Kita banyak melakukan hal yang salah, bukan saja di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tenang dan kita sama-sama memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Ya Bapa, tak satu pun kesalahan dan dosa kami dapat sembunyikan di hadapan-Mu. Tak satu pun pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan kami bisa sembunyikan di hadapan-Mu. Saat ini kami mengangkat doa untuk kami boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Mungkin kami kurang menyadarinya. Tapi ada banyak luka yang terjadi, terdampak lewat orang-orang yang kami sakiti oleh karena tindakan kami. Tuhan, berilah kami hikmat
dan kekuatan daripadamu. Untuk kami boleh menjaga sikap, tutur kata, dan perbuatan kami. Supaya biarlah hidup kami bukan saja bagaimana kami bukan dipimpin oleh ego dan kepentingan kami, tapi hidup kami dipimpin oleh terang Tuhan. Karena bukan kamilah yang menjadi tujuan atas hidup ini, tetapi kami boleh sama-sama menjadikan hidup ini Tuhan adalah tujuan kami. Bukan kami bagaimana menyenangkan diri kami, tapi kami bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, terimalah setiap kami orang-orang berdosa ini. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa. Amin. Bila aku renung dosaku, Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. marilah kita bangkit berdiri. Sebagai hamba Yesus Kristus kami menyampaikan berita anugerah. Suatu kebahagiaan buat kita secara pribadi ketika semua dosa yang kita perbuat, perkatakan dan pikirkan telah diampuni oleh Tuhan. Surat 1 Korintus 1 ayat 30 tertulis, namun oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu.
bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Setiap kita ya orang-orang yang sudah diperdamaikan karena Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita, maka Tuhan pernah berkata kepada orang yang disembuhkannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Marilah kita sama-sama menghayati pengampunan Tuhan untuk hidup menjadi lebih baik. Marilah kita sama-sama menegaskan bahwa Kristuslah yang menghapus dosa-dosa kita. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini juga sama-sama mau berbahagia. Apa itu berbahagia di dalam Tuhan dan dalam perkenanannya? Marilah kita mempersiapkan diri untuk menjemput berkat Tuhan lewat firman yang kita sama-sama merenungkan. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Engkaulah yang menetapkan kami, memilih kami, dan juga yang mengutus kami. Engkaulah ya Tuhan yang mengangkat kami dari lumpur dosa, dari kekelaman kepada kekekalan. Engkaulah yang berkarya dari palung hingga palang, dari kelahiranmu sampai kematianmu. Itu semua Engkau lakukan buat demi kami, bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Maka biarlah kami bertanya, dengan apakah kami mengucap syukur? Dengan apakah kami boleh sama-sama menyenangkan hati Tuhan? Biarlah hari ini firman-Mu boleh diberitakan kembali. Hari ini Engkau mengajak kami untuk menjadi pendengar tapi juga pelaku firman-Mu. Supaya apa yang kami dengar dan kami renungkan, biarlah itu juga berlaku dan kami perlakukan dalam hidup kami. Supaya nyata ya Tuhan,
Apa yang benar itu bukanlah hanya sekedar teks dan ayat Alkitab, tetapi menjadi sesuatu yang memungkinkan kami untuk menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, namamu dimuliakan. Siapakah hambamu ini? Biarlah dengan kuat kuasa-Mu Engkau boleh memperkenankan dia untuk menyampaikan firman-Mu. Dan suara Roh Kudus boleh terus menggema dalam hidup kami, mengingatkan kami senantiasa. Ketika selesai pemberitaan firman Tuhan, maka biarlah kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka bagi siapapun, dimanapun, sebab Engkau mengutus kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Hari ini kitab atau Nabi Mika akan menyapa kita lewat pasal 6. Mika 6 ayat 1 sampai ayat 8. Kitab Mika, Perjanjian Lama. Mika pasal 6 ayat 1 hingga ayat 8. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan. Bangkitlah, ajukanlah gugatanmu di hadapan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, gugatan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai gugatan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Umatku, ingatlah apa yang dirancang oleh Balak Raja Moab. Apa jawaban Bileam bin Beor kepadanya, dan perjalanan dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau menyadari perbuatan-perbuatan Tuhan yang adil. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya punya kutipan yang menarik, barangkali Bapak Ibu sering membacanya. Seringkali kita pernah dikasih teman WA atau apa ya. Jangan lupa bahagia. Ada yang lupa bahagia? Saking banyak kesedihan karena cicilan yang gak habis-habis, kita lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ketika kehidupan memberikan 100 alasan untuk menangis, ya, tunjukkanlah bahwa kamu punya 1000 alasan untuk bahagia. Setuju? Kalau gak setuju saya hapus nih. Gak berlaku buat saya, Pak. Ya, malah yang membuat banyak alasan itu adalah tidak bahagia. Ya, gitu ya. Kenapa? Dulu waktu dia belum jadi suami, saya berjanji kalau nanti kalau sudah punya istri, dia mengurangi hobi mancingnya. Gak taunya begitu dia punya istri, bukannya malah justru membahagiakan istrinya,
Malah justru dia tiap hari pergi ke empang, ke danau, ke laut hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ada suami yang kayak begitu di sini? Nggak ada. Bagus, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu para suami ini jangan karena hobinya kecuruk, hobinya badminton, hobinya main biliar, lupa bahwa di rumah juga ada orang yang perlu dibahagiakan. Amin, saudara? Ini nyinggung diri saya sendiri nih akhirnya. Gak apa-apa lah, daripada nyinggung orang lain, lebih baik saya bahagia nyinggung diri sendiri ya. Saya kadang-kadang lupa membahagiakan pasangan saya karena saya sibuk dengan hobi dan kesenangan saya. Hati-hati, kesenangan kita kadang-kadang merasa bahwa seolah-olah saya sudah membahagiakan pasangan. Ya, jadi biarlah katanya, kalau saya jarang-jarang ketemu istri, biar dia kangennya tuh berlipat-lipat. Itu kan pembenaran saja. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini kita sama-sama, saya memang hari bergumul tadi malam sampai tadi pagi bergumul. Bagaimana nih menghubungkan antara kitab Mika yang memang jauh dari kata-kata bahagia dengan tema hari ini, kebahagiaan sejati. Ya inilah kerjaan pendeta, memang kerjanya menghubung-hubungkan saja ya. Tapi baiklah hari ini sama-sama kita ingin belajar bahwa apa sih kebahagiaan menurut versi Tuhan. Kadang-kadang kita hanya mencari kebahagiaan menurut versi manusia saja, betul? Bahagia menurut Bapak Ibu itu apa? Gitu kan? Kebanyakan dunia mengatakan bahagia itu kalau begini, kalau begitu, kalau punya ini, kalau memiliki itu dan seterusnya. Banyak orang berpikir bahagia itu kalau punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, hidupnya serba berkecukupan, punya segala fasilitas yang membuat hidupnya kemudian nyaman dan bahagia. Saya tidak mengatakan itu salah. Munafik kita bilang kalau itu bukanlah bagian-bagian di mana kita juga bisa berbahagia. Tapi kita sama-sama melihat bahwa ada kebahagiaan yang kadang-kadang melampaui apa yang kita sebut versi pribadi, versi manusia, versi kita. Maka kita sama-sama ingin menunjukkan atau kita ingin ditunjukkan lebih tepatnya oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana sih kita sama-sama ingin hidup bahagia. Bapak Ibu, saya coba melihat beberapa ayat yang sebelumnya adalah Mika adalah seorang nabi yang hidup di zaman Yesaya, di zaman Amos. Makanya suara-suara kenabiannya itu melantang menyuarakan ketidakadilan. Ya. Jadi Nabi Mika ini hidup kira-kira di pertengahan abad ke-8 sampai pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi. Nabi Mika seorang nabi yang berasal dari Moreshet. Dan memang suara kenabiannya betul-betul lantang di tengah-tengah Israel yang saat itu sedang terpuruk. Terpuruk bukan karena kondisi ekonominya saja, tetapi terpuruk karena terjadi sebuah kondisi kebobrokan moral yang luar biasa. Dan itu dimulai dan dipicu oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Saya kutip saja apa yang dikatakan Mika dalam pasal 3. Bagaimana Mika dengan lantang mengatakan kepada para pemuka kaum Israel, hai para pemuka kaum Yakub, para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan, yang membengkokkan semua yang lurus, kamu mendirikan Sion dengan darah, dengan kelaliman. Kamu memutuskan hukum karena suap, memberi pengajaran karena bayaran, dan seterusnya. Setidaknya apa yang tadi Bapak Ibu dengar itu menjadi sebuah alasan kenapa Nabi Mika hadir di tengah-tengah sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi orang-orang Israel pada waktu itu tidak menyadari bahwa khususnya para pemuka agama, para pemimpin pada waktu itu, mereka bahagia dengan cara yang mereka lakukan. Tanpa mereka berpikir, berempati untuk melihat kesusahan orang-orang lainnya, masyarakat pada umumnya. Mereka bahagia dengan caranya. Mereka mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka menzolimi umatnya dengan begitu rupa. Bapak Ibu, sindiran-sindiran yang keras, bahkan lebih keras daripada yang saya tadi baca itu begitu nyata di dalam kitab Nabi Mika. Suara yang betul-betul dari Tuhan. Dan dalam pasal 6 seolah-olah Tuhan mempertanyakan kepada mereka, kepada kaum Israel. Umatku, apa yang telah kulakukan kepadamu? Allah tidak ingin membangkit-bangkitkan apa yang Allah telah lakukan, tapi Allah ingin mengingatkan kepada mereka seluruh perjalanan Israel itu tidak lepas dari semua campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka dia mengutip apa yang pernah
Allah lakukan kepada bangsa Israel ketika di tanah Mesir. Yang membebaskan kau dari perbudakan, yang mengutus Musa memimpinmu. Jadi jangan lupa sejarah, hai Israel. Kamu hari ini bisa begini, hari ini bisa ada karena aku, kata Tuhan, kira-kira begitu. Campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita baca kitab Keluaran misalnya, bagaimana Tuhan memimpin Israel dengan begitu sabarnya. Bagaimana Musa terus ditempa oleh kedegilan dan oleh kejahatan orang-orang Israel pada waktu itu. Satu tujuan, satu alasan dari Tuhan adalah agar mereka tetap menyembah Allah. Mika itu kata artinya adalah dari kata Mikhaia. Siapakah yang seperti Yahweh? Yahweh adalah sebutan atau nama Allah Israel. Jadi arti kata Mika itu artinya siapakah yang seperti Allah Israel? Jadilah yang menunjukkan bahwa siapakah Allah yang begitu setia, yang begitu sabar kepada umatnya. Mungkin dia pernah menegur, mungkin dia pernah menghukum, tetapi semuanya itu ada di dalam kedaulatan kuasa dan keadilan yang dia tunjukkan kepada Israel. Maka Bapak Ibu, Mika menjadi sesuatu yang kemudian seperti suara yang tak bersuara di tengah-tengah kejahatan orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga ketika Allah mengatakan, semua aku lakukan untukmu. Lalu Allah bertanya, dengan apakah seharusnya engkau menghadap aku, sujud kepadaku? Apakah cukup dengan menghadap Tuhan dengan kurban bakaran? Orang-orang Israel itu kan biasanya kalau beribadah selalu identik dengan persembahan kurban. Itu diatur dalam kitab Imamat begitu detailnya. Mereka begitu taatnya terhadap persembahan-persembahan yang mereka berikan berupa anak lembu, domba, dan korban-korban bakaran lainnya. Sehingga kemudian disindir lagi di sini, diingatkan lagi. Apakah cukup menghadap aku dengan kurban bakaranmu, dengan lembu tambunmu, dengan domba jantanmu yang kau persiapkan itu, dengan ribuan liter minyak narwastu atau minyak-minyak yang lain yang kau persembahkan, bahkan dengan mempersembahkan atau mengorbankan anak sulung, cukupkah itu? Kalau saya memakai bahasa lain, istilah lain, Tuhan mau mengatakan tidak cukup. Apa yang kau kerjakan bagiku hanyalah sebuah kedok belaka. Ibadah-ibadahmu itu semuanya tidak berlaku bagiku. Saya membaca agak mirip-mirip nih kitab Mika dengan kitab Amos. Maka dalam kata-kata yang sama Amos juga pernah berkata, aku tidak peduli dengan nyanyianmu. Aku tidak suka dengan kurban bakaranmu. Aku menolak semua ibadah. Bahkan Bapak Ibu, saya juga pernah mengatakan hal yang sama. Apabila kamu menadahkan tanganmu berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mau mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkan perbuatan jahat dari depan mataku. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam, perjuangkan anak-anak yatim dan seterusnya. Ternyata apa yang bagi Israel di zaman Mika khususnya, segala apa yang mereka sebut sebagai ritual ibadah, persembayangan, peribadahan itu adalah cara mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Nyata-nyatanya Tuhan tidak senang. Bahkan Tuhan menolak semua itu karena ada satu perkara yang Tuhan tuntut dari mereka yang belum mereka kerjakan. Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini, saya merenungkan diri sendiri. Jangan-jangan selama ini pelayanan kita, ibadah kita, semua yang kita kerjakan atas nama, demi nama, dan untuk Tuhan. Jangan-jangan Tuhan belum tentu menerima pelayanan kita. Kalau kita sadar mungkin motivasi kita salah, cara kita melayani salah, dan seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah refleksi buat kita semua. Jangan-jangan apa yang selama ini kita persembahkan kepada Tuhan, persepuluhan, persembahan apapun itu kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita pernah mengatakan, Tuhan, saya sudah mempersembahkan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk jadi penatua misalnya. Tapi kata Tuhan belum cukup. Apakah Tuhan serakah? Apakah Tuhan mau memeras orang-orang pilihannya? Bukan. Tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang dikesampingkan,
yang justru itu lebih penting daripada segalanya. Apa itu? Ayat 8. Hai manusia, saya kutip di dalam slide saya. Diberitahukan kepadamu yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apa itu? Berlaku adil, cintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan 3 perkara itu. Banyak gak yang Tuhan minta? Sedikit. Adil, cinta kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati. Do justice, love kindness, and walk humbly with your God, katanya. Karena apa? Karena Tuhan tidak bahagia dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Tuhan tidak bahagia dengan apa yang mereka anggap tuh mereka sudah menyenangkan hati Tuhan dengan asap yang mengepul lewat korban bakaran yang mereka bakar, lewat hewan-hewan yang mereka sudah kuduskan dan siapkan. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Perkataan mereka menyimpang dari kehendak Tuhan. Perbuatan mereka jauh seperti apa yang berbeda seperti apa yang Tuhan mau kehendaki. Diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik? Berarti kalau kita mau mengatakan saya boleh menafsirkannya adalah apa yang baik kadang-kadang menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang kadang-kadang kita katakan alasan bahwa Tuhan sudah saya bahagiakan, Tuhan saya sudah senangkan dengan apa yang saya perbuat, ke Tuhan bilang belum cukup. Atau paling tidak mengatakan ada lagi yang kamu harus tunjukkan. Tuhan mau perkara-perkara inilah yang Israel harus tunjukkan kepada manusia. Jadi siapakah? Apakah itu kebahagiaan? Tuhan ingin mengatakan kebahagiaanmu adalah ketika engkau memperlakukan orang lain seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Karena selama ini keadilan, kebaikan, kerendahan hati itu barang langka di tengah-tengah kehidupan kerohanian orang-orang Israel di zaman Mika. Saya tidak tahu apakah di zaman sekarang juga seperti itu. Bapak Ibu boleh renungkan kembali. Keadilan. Beberapa hari lalu viral seorang pedagang kue gabus. Diperlakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga kemudian banyaklah netizen yang rame-rame komentar A sampai Z. Bapak Ibu tahu ya? Ya, tapi itulah. Apapun ya kita tetap masih merindukan dan menggumuli di semua. Maka semuanya yakin mengatakan bahwa nggak cukup kita menghujat, nggak cukup kita menyalahkan orang lain. Karena kegelapan tetap menjadi kegelapan kalau sekedar kita hanya mengecam dan mengutuk. Justru di tengah kegelapan itu kita berusaha untuk menjadi terang setidaknya. Karena kegelapan tidak bisa berubah menjadi terang kalau kita hanya cukup komentar, hanya sekedar komentar dan sekedar menyalahkan pihak-pihak tertentu. Saya kutip kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit. Saya melihat ini ada hubungannya dengan versi bahagianya Allah buat kita. Saya tidak mengutip semua ayat, Bapak Ibu boleh baca dan dalami lagi itu Matius 5 ayat pasal 5 sampai pasal 7. Intisari dari ajaran Kristen itu ada di situ. Kalau boleh tahu, kalau saya kasih tahu. Mau kan saya kasih tahu? Iyalah, pendeta harus kasih tahu ke jemaatnya supaya lebih tahu, sadar dan kita bisa terus jadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah, apalagi? Masih ingat khotbah di bukit? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah apa lagi? Banyaklah ya, berbahagialah orang yang berbelas kasih karena mereka akan beroleh belas kasih. Saya kutip saja beberapa ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba Bapak Ibu kita kaitkan apa yang dikatakan Nabi Mika lewat tuntutan Tuhan kepada orang Israel. Bagaimana kita meramu, kita meracik, kita menunjukkan versi bahagia itu dalam versi dan kacamatanya Tuhan. Setuju? Karena bagaimana mungkin kita bagaimana mungkin di mata Tuhan dalam cara Tuhan melihat kebahagiaanmu tidak akan mungkin menjadi kebahagiaanku kalau kebahagiaanmu itu menari-nari di atas penderitaan orang lain.
Menangislah bersama dengan orang yang menangis, tertawalah bersama dengan orang yang tertawa. Ada empati di situ. Karena kebahagiaan tanpa empati bukanlah kebahagiaan. Tapi inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menyebut diri mereka beragama. Yang menyebut diri mereka punya kitab suci dan mereka menyebut Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan mereka. Tetapi justru apa yang mereka lakukan justru tidak membawa kebahagiaan. Jangankan untuk Tuhan, untuk umat lain, untuk sesama saja. Mereka memeras dan memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Maka Bapak Ibu, saya juga ingat apa yang dikatakan para rasul adalah berbahagia. Memberi daripada, wah ini praktek ini susah ya. Walaupun kadang-kadang banyak hal yang kita renungkan dalam praktek memberi itu. Di sisi lain ada sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu yang kita sisihkan buat orang lain. Tapi terkadang saya merasakan pengalaman saya ketika saya mencoba untuk melakukan praktek memberi ini. Justru saya sedang mencoba untuk menunjukkan bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Kan ada lagunya ya, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan versi yang Tuhan mau. Bukan dengan apa yang kita mau. Terkadang apa yang kita mau belum tentu sampai pada apa yang Tuhan inginkan. Marilah kita cari kebahagiaan yang sejati. Kita temukan itu. Kita hidupkan kebahagiaan itu dalam keluarga, dalam persekutuan kita. Dan dimanapun kita berada. Karena kebahagiaan kita sejatinya bukanlah kita yang menjadi fokus. Kebahagiaan yang sejati menurut saya adalah kebahagiaan itu ketika Allah turut dimuliakan dengan apa yang kita lakukan. Seakan ingin mengatakan surga bersuka cita ketika anak-anaknya mendapatkan apa yang dilakukan seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Setelah itu saya mempersilakan pujian dari Voice of Grace membawa pujiannya. Belajar melayani. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Satu pujian yang akan kami naikkan. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Dia mau disalibkan. Dan pertanyaan buat kita semua. Apa balasan kita untuk dia yang sudah berkorban? Untuk kita semua, untuk penebusan dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh lewatin di bulan Januari ini. Walaupun jujur pribadi saya masukin tahun 2026 Januari deg-degan terus ya. Karena banjir, bencana di mana-mana. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau pendeta Handri bilang berbahagia. Bukan berbahagia karena bencana menimpa orang lain, tapi kita belajar mensyukuri akan diri kita sendiri. Satu pujian.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat yang Tuhan kasihi, marilah kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini melalui ibadah kami diingatkan, digugah dan terus Tuhan Engkau memanggil kami untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan dan rendah hati. Apakah semua itu kami sudah tunjukkan di hadapan Tuhan dan sesama kami? Biar ini menjadi sebuah pertanyaan yang kami terus hadirkan di tengah-tengah perjalanan hidup kami saat ini dan hari-hari ke depan. Sehingga firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sesuatu yang kami boleh tunjukkan, kami boleh buktikan. Tuhan, saat ini biarlah apa yang kami doakan kepadamu pada pagi hari ini menjadi sebuah permohonan yang terus Tuhan. Engkau tidak bosan mendengar setiap apa yang kami sampaikan, karena kami memohon kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, hikmat, dan segala apa yang Tuhan tunjukkan adalah baik bagi setiap kami. Kami terus mendoakan untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi global saat ini. Biarlah negara atau pemerintah boleh dengan bijaksana mengambil sebuah keputusan yang baik dari berbagai sisi. Bukan saja dalam sisi ekonomi tapi juga yang lain. Ketika ada banyak masyarakat yang saat ini sedang terpuruk, biar mereka juga boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mencari apa yang baik untuk masyarakat bangsa ini. Biarlah berkati juga para penegak hukum yang saat ini terus Tuhan, mereka dituntut keadilan mereka, dituntut empati mereka kepada masyarakat. Dan biarlah keadilan itu sungguh-sungguh nyata. Bukan saja tajam ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja bagi masyarakat biasa tapi juga bagi mereka yang selama ini menyelewengkan kekuasaan, memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Bapak, kami berdoa juga untuk masyarakat kami yang terdampak oleh berbagai macam persoalan, terutama bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, dan di berbagai wilayah, dan mereka yang terpaksa mengungsi, bahkan kehilangan tempat tinggal mereka. Biar segala bantuan yang dikerahkan dan juga segala kebutuhan yang terus dipersiapkan untuk disalurkan itu semua juga boleh menjadi bagian untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak bencana. Kami terus mendoakan untuk perdamaian dunia, untuk apa yang sudah digagas khususnya di kawasan Timur Tengah untuk menghadirkan perdamaian yang lebih signifikan, yang lebih penting untuk kemaslahatan masyarakat Gaza khususnya. Kami berdoa biarlah ada upaya-upaya yang terus bisa membawa dampak maksimal buat saudara-saudara kami di sana. Kami berdoa buat pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang saat ini harus butuh pengobatan, perawatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Tony Magani yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Halim, biarlah Engkau yang terus boleh nopang beliau, memberkati segala upaya yang terus dilakukan untuk kesembuhan dan kesehatannya. Kami berdoa juga untuk Pak Porindra, untuk Bapak Oni Ingkiriwang. Kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Dina Sohwat, Ibu Julia Iskandar. Masih banyak saudara-saudara kami yang kami terus mau doakan pada Tuhan. Mungkin di antara mereka ada keluarga kami, sanak famili kami, kerabat atau sahabat kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala perjalanan yang Tuhan terus sertai dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Kalau mungkin di antara kami mempersiapkan kelahiran seorang anak, kelahiran seorang cucu dalam keluarga kami. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan seluruh proses perjalanan atau persalinan yang akan dilakukan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Restu Andayani, Ibu Nyoto yang
kehilangan mama tercinta. Tuhan, biarlah hari ini ketika almarhum akan dikremasi, semua proses ibadah dan segala apa yang mereka lakukan, keluarga lakukan berjalan dengan baik. Kami berdoa buat anak-anak, menantu, cucu-cucu yang ada, biarlah mereka semua ada di dalam kekuatan dan penghiburan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk segala apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kami sebagai majelis jemaat. Biarlah Tuhan yang terus boleh meneguhkan iman percaya para calon penatua yang baru, untuk kami sama-sama berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, untuk kami boleh membawa apa yang Tuhan titipkan buat kami melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk anak-anak-Mu yang boleh Engkau tetapkan, yang Engkau panggil untuk menjadi rekan sekerja di dalam tubuh kemajelisan jemaat di GKI Cipinang Elo. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat lain yang saat ini sedang mencari atau menetapkan, menggumuli proses pencarian penatua baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Paskah yang sedang bekerja, biarlah segala apa yang dirancangkan, disusun dan dipersiapkan, Tuhan juga yang memberkati. Kami bawa dan serahkan setiap apa yang kami rancangkan dalam program pelayanan, baik komisi-komisi maupun kelompok kerja dan majelis jemaat. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memberikan kepada kami hikmat dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi kami lebih daripada itu ingin berbuat yang lebih baik di tengah-tengah segala yang ada. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin jauh dari kami. Mereka yang saat ini sedang terus, Tuhan, kami doakan untuk kehidupan keluarga mereka yang saat ini mungkin di dalam ketidakharmonisan. Kami berdoa buat mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mereka yang mendambakan keturunan tengah-tengah keluarga mereka. Mereka yang terus bergumul dengan studi mereka. Mereka yang saat ini mungkin sedang kehilangan arah, entah apa yang mereka harus lakukan. Ketika mereka takut untuk memilih jalan kehidupan mereka, biar Tuhan tetap bersama dengan mereka. Kami bawa dan serahkan setiap doa dan permohonan kami ini, yang jauh dari sempurna ini. Kami ingin mengakhirinya dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selama hidup kita diajak berbagi dan terus menjadi terang. Tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 16 demikian. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS ataupun sarana transfer yang dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kini kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 378, Ingatlah, Ingatlah.
bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau mengingat
bagaimana pengorbanan-Mu yang membuat hidup kami menjadi selamat. Dan kini kami membawa persembahan kami, ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar. Biarlah Engkau yang menguduskan dan Engkau yang mau menolong, supaya majelis jemaat boleh juga diberikan hikmat marifat untuk mengelola persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat, menjadi manfaat juga bagi sesama kami, bagi pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih ingat apa yang Nabi Mika katakan kepada kita hari ini, bahwa kita mau belajar untuk mencintai keadilan, belajar untuk terus setia dan rendah hati. Maka ketika kita kehilangan kebahagiaan, kita sadar bahwa kita terlalu banyak mendengarkan suara manusia daripada suara Tuhan. Marilah kita belajar senantiasa untuk menyendingkan telinga kita untuk mendengarkan suaranya lewat firman-Nya. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi kuat, menjadi bersuka cita di segala keadaan. Bahkan ketika kita kehilangan kebahagiaan, ketika hidup kita jauh dari Tuhan dan dosa selalu menggelayut kita, percayalah ketika kita menemukan Tuhan dan ketika Tuhan menemukan kita, kita boleh mendapatkan apa yang disebut damai dan sukacita itu. Kita mau lanjutkan kehidupan kita sebab kita adalah orang yang ditentukan untuk berbahagia di dalam Tuhan. Pujian, ku berbahagia. Abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita melanjutkan kehidupan dan biarlah hidup kita boleh seperti kata kitab Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kini biarlah berkat Tuhan menaungi kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Marilah kita kembali menyanyikan KK 479, Ku Berbahagia. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.